mediajpnm.com yang diberitakan hari ini teman-teman, hari Rabu 22 Desember 2021, yang berjudul dimulai hari ini itu 22 Desember, peserta P3K guru tahap 2 jangan salah menyangga, hasilnya akan sia-sia. Nah, di sini kita lihat berita selengkapnya. Peserta P3K guru tahap 2 itu masuk tahapan masa sangga. Masa sangga ini dimulai pada 22 sampai 24 Desember, di mana Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Bu Nunuk Suryani mengungkapkan prosedur menyangga sama seperti pada seleksi P3K guru tahap 1. Berarti sudah sesuai dengan video-video kami infokan sebelumnya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat di sini para peserta menyangga lewat akun SSCSN BKN. Terkait hal itu, Bu Nunuk mengingatkan peserta hanya bisa menyangga nilainya sendiri. Jadi menyangga itu bukan nilai orang lain ya, kata Bu Nunuk Suryani di kanal YouTube Kemendikbudristek dikutip Selasa 21 Desember. Kemudian dia menjelaskan proses menyangga ini sama seperti P3K guru tahap 1, caranya masuk ke akun masing-masing di portal SSCSN BKN. Kemudian mencantumkan apa saja yang peserta rasa tidak tepat. Peserta dilarang menyanggah nilai orang lain, tetapi fokus pada nilai sendiri. Semua sanggahan itu akan dijawab pansel P3K guru pada 24 sampai 30 Desember 2021. Jadi setiap sanggahan yang masuk akan kami jawab berdasarkan data dan fakta, tegasnya. Untuk diketahui, pada seleksi P3K guru tahap 1 ada banyak sanggahan yang tidak membawa perubahan pada hasil akhir. Sebab sanggahan yang masuk itu lebih menyoroti nilai pesaingnya. Namun tidak sedikit pula guru honorer yang mendapatkan berkah saat masa sangga. Sebagai contoh, kasus pemberian afirmasi bagi guru-guru honorer regrouping yang sebelumnya tidak mendapatkan afirmasi akhirnya bisa menerima haknya. Kemudian afirmasinya berupa nilai kompetensi teknis dari 75 sampai 125 poin. Ini tentunya dengan kebijakan afirmasi, teman-teman. Begitu juga guru honor K2 yang tidak mendapatkan afirmasi, akhirnya diberikan nilai tambahan kompetensi teknis 125 poin. Nah, ini 125 poin ini tentunya afirmasi usia 35 tahun ke atas dan juga K2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian PKN Pak Suharmen mengungkapkan sebanyak 9.000 lebih guru honor K2 yang sebelumnya tidak mendapatkan afirmasi akhirnya bisa menerimanya setelah ada peserta yang menyangga. Ini untuk di tahap 1 lalu, teman-teman. Nah, terkait dengan pernyataan atau info dari yang kami kutip penjelasan dari Bu Nunuk ini, tentunya bagi rekan-rekan yang kode P1, P2, P3 dan PL setelah mencek hasil kompetensi tahap 2 dikira ada yang keliru, silakan teman-teman melakukan sangga. Nah, tentunya dari penjelasan tadi itu sama dengan tahap 1. Dan kalau kita lihat untuk tahap 1 lalu itu ada pilihan yang bisa kita sangga, tentunya berkaitan dengan afirmasi dan juga nilai kompetensi. Nah, di sini kami sudah membuat kesimpulannya. Nah, untuk kita bahas satu persatu apa saja yang bisa teman-teman sangga untuk di P3K tahap 2 ini tentunya. Nah, kita lihat yang pertama itu berkaitan dengan afirmasi STHK2. Jadi rekan-rekan sekalian itu bisa saja melakukan sangga asalkan setelah mencek hasil kompetensi P3K tahap 2 dikira mungkin teman-teman merasa peserta yang STHK2. Tentunya STHK2 ini siapa? Adalah peserta yang terdata database BKN THK2 BKN dan berstatus aktif itu sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Nah, ini teman-teman harus ketahui juga. Jadi kalau seandainya teman-teman merasa STHK2 dan sudah terdata di database BKN namun tidak mendapatkan afirmasi di kolom keterangan afirmasi di pengumuman kelulusan kemarin, silakan ajukan sangga. Tentunya juga harus melampirkan dokumen atau buktinya, teman-teman. Dan yang perlu juga guru-guru ketahui bahwasanya selain terdata di database BKN, guru tersebut juga harus berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir, yaitu berdasarkan data Dapodiknya seperti itu. Jadi silakan lihat di keterangan afirmasi. Kalau seandainya rekan-rekan guru merasa
STHK 2 tapi tidak mendapatkan afirmasi, silakan ajukan sanggah, semoga saja diterima, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah afirmasi disabilitas. Jadi bagi rekan-rekan ya disabilitas, silakan mungkin belum mendapatkan afirmasi di pengumuman kemarin, silakan ajukan sanggah kalau seandainya teman-teman merasa afirmasinya belum masuk dalam perhitungannya, seperti itu. Dan untuk persentasinya ini 10% ya teman-teman, 10% dari nilai kompetensi teknis. Begitu pula dengan afirmasi THK 2 yaitu 10% dari nilai kompetensi teknis. Nah, kemudian untuk afirmasi usia 35+, silakan teman-teman cek, hitung kembali nilai kompetensinya, kemudian keterangan afirmasinya. Kalau seandainya afirmasi usia ini teman-teman mendapatkan namun tidak terhitung, silakan teman-teman ajukan sanggah. Tentunya untuk yang harus teman-teman ketahui, aturan untuk afirmasi usia 35+ ini adalah berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir juga ya teman-teman, sama dengan STHK 2 yang berdasarkan data Dapodik. Dan ini cukup besar untuk tambahan nilainya, yaitu 15% dari nilai kompetensi teknis atau 75 poin teman-teman. Jadi silahkan dicek kembali di kolom keterangan afirmasinya. Nah, kemudian ketiga itu afirmasi cerdik. Nah, mungkin teman-teman merasa sudah upload cerdiknya saat seleksi administrasi, kemudian sudah linier, namun saat perhitungan itu tidak tercantum afirmasinya, silakan ajukan sanggah juga. Dan yang perlu teman-teman ketahui, afirmasi cerdik ini berlaku tentunya untuk semua peserta yang memiliki cerdik yang linier dengan formasi yang dilamar. Karena perlu diingat, ini pada saat pendaftaran di awal teman-teman harus mengupload cerdiknya, itu yang penting. Kemudian yang selanjutnya adalah ini banyak ditanyakan oleh teman-teman sekalian, nilai tahap 1 dan 2. Nah, seperti ini, mungkin di tahap 1 teman-teman itu mendapatkan nilai PG yang sudah mencapai nilai ambang batas, nilainya lebih tinggi dibanding dengan tahap 2. Namun di pengumuman kemarin di tahap 2 ini yang masuk atau diumumkan, yang tercantum di pengumuman kelulusan dalam bentuk PDF kemarin itu, yang tercantum adalah nilai PG tahap 2 yang nilainya lebih rendah dibanding tahap 1. Jadi silakan teman-teman ajukan sanggah. Dan yang perlu teman-teman ketahui juga aturannya, bahwasanya nilai tahap 1 yang bisa digunakan itu adalah nilai seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada Permen Pan RB. Yang pertama memenuhi nilai ambang batas, dan yang kedua pada saat seleksi kompetensi tahap 2 lalu itu pelamar memilih jabatan dalam bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Jadi kalau seandainya teman-teman melamar di jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang tidak sama di tahap 1, otomatis nilai tahap 1 yang mungkin tinggi teman-teman peroleh di tahap 1 PG-nya itu tidak bisa digunakan di tahap 2 karena tidak memenuhi peraturan yang sudah dijelaskan di Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Namun kiranya teman-teman merasa sudah melamar formasi yang sama, jabatan yang sama, namun tetap nilai PG yang terendah yaitu nilai PG tahap 2 misalnya dicantumkan nilai PG tahap 1 lebih tinggi, silakan ajukan sanggah dan cantumkan bukti dokumennya juga. Silakan teman-teman screenshot hasil PG tahap 1 kemarin yang nilainya lebih tinggi dibanding tahap 2 ini. Nah, selanjutnya untuk nilai ujian teknis, silahkan teman-teman cek kembali, mungkin nilai ujian teknisnya ada yang keliru perhitungannya atau salah, silahkan teman-teman ajukan sanggah. Begitu pula dengan nilai ujian manajerial sosiokultural, kemudian nilai ujian wawancaranya seperti itu juga. Dan teman-teman hitung kembali nilai ujian totalnya, yaitu nilai teknis ditambahkan manajerial sosial, kemudian ditambahkan wawancara. Teknis ini bagi yang sudah mendapatkan afirmasi, silahkan hitung yang afirmasinya, baru tambah manajerial sosial dan wawancara, baru lihat nilai totalnya apakah sudah sama penjumlahannya betul. Kalau seandainya ada kesalahan, silakan ajukan sanggahan seperti itu. Ya, tentunya inilah yang harus teman-teman, yang kemungkinan besar yang hanya diterima oleh Panselnas terkait dengan sanggahan yang teman-teman lakukan di P3K tahap 2, yaitu berkaitan dengan afirmasi dan juga nilai-nilai ujian teknis yang teman-teman dapatkan. Namun kalau seandainya teman-teman sudah mencek namun kiranya tidak ada yang keliru, semuanya sudah benar dan fakta yang teman-teman dapatkan, ya kemungkinan teman-teman walaupun ajukan sanggah itu tidak diterima karena sudah sesuai, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada juga yang bertanya bagaimana kalau seandainya nilainya teknisnya sama, terkhusus bagian cerdik ya, karena sama-sama 500
mendapatkan poin maksimal common checklist. Tentunya selanjutnya yang dilihat itu nilai manajerial sosiokulturalnya. Kalau seandainya lebih tinggi, masih sama juga, itu nilai wawancara yang dilihat. Kalau seandainya masih sama juga, yang dilihat adalah usia teman-teman. Usia yang paling tua itu yang lulus. Kalau seandainya teknisnya sama, manajerial sosialnya sama, kemudian wawancaranya sama, baru dilihat adalah usia yang, dan ini dijelaskan di Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Dan kalau seandainya teman-teman sudah mencek ya, sebagaimana kami infokan tadi, kiranya tidak ada yang perlu disanggah ya, teman-teman harus sabar menunggu info selanjutnya terkait dengan pelaksanaan tahap 3 dan juga mengenai optimalisasi formasi. Silahkan ditunggu. Tentunya di tahap 3 nanti teman-teman harus mempersiapkan diri lagi untuk menghadapi seleksi tahap 3 seperti itu. Dan untuk info selanjutnya kami akan infokan update terbarunya mengenai tahap 3, ditunggu saja channel ini. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan Malasangga untuk P3K Guru tahap 2. Semoga